Saudara, kita akan kembali melanjutkan bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik kita kali ini adalah tentang pemilih kuat dan lemah bakal calon presiden. Profesor Saiful, di forum ini kita sering sekali membahas tentang elektabilitas ya para bakal capres atau nama-nama yang kemungkinan menjadi calon presiden di 2024. Dan kita lihat ada fluktuasi dukungan dari publik atau dari pemilih terhadap nama-nama itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kira-kira ke depan ini kita mungkin nggak misalnya memprediksi dukungan publik pada nama-nama ini. Siapa yang paling potensial untuk menjaga soliditas dukungan itu daripada pendukungnya sekarang. Banyak orang yang menyatakan bahwa fluktuasi dukungan ini sangat tergantung kepada seberapa solid pendukungnya sekarang pada nama-nama bakal calon presiden itu. Nah, kita akan mendiskusikan itu tentang pemilih loyal atau pemilih yang solid mendukung dan pemilih yang lemah terhadap nama-nama bakal calon presiden sekarang. Silakan Pak Saiful. Terima kasih Bung Saidiman. Kita punya studi tentang itu, pemilih, kekuatan pemilih, kemungkinannya dia akan tetap udah mantap kira-kira begitu, memilih satu calon tertentu, dan mungkin ada pemilih yang masih ragu-ragu, tapi sudah menyatakan pilihannya, tapi kemungkinan dia bisa berubah. Kalau ada perkembangan berikutnya dia akan merubah pilihannya. Jadi terbuka terhadap kemungkinan. Apalagi pemilu kan masih sekitar 8 bulan, 7 bulan ke depan. Jadi masih ada cukup waktu untuk pikir-pikir kembali. Tapi kita punya studi tentang itu. Pertama adalah kita bertanya kepada responden, kalau Anda memilih gitu ya, calon presiden tertentu, siapapun itu, gitu ya. Kira-kira apakah pilihan Anda itu kemungkinan berubahnya seberapa besar? Oke. Apakah akan sangat besar kemungkinannya untuk berubah, cukup besar, atau kecil kemungkinannya, atau sangat kecil, atau hampir tidak mungkin? Kira-kira begitu. Nah, kalau dilihat secara umum, Bung Saidiman, kita menemukan ada sekitar berapa? 33% pemilih yang menyatakan sudah memilih itu mengatakan kemungkinan akan merubah lagi pilihannya. Oke. Ada 33%. Kalau dalam pilpres kita kan tidak pernah selisihnya itu begitu besar, kecuali dalam pilpres 2009, ketika itu Pak SBY dapat 60%, lawannya 2 lawan itu sisanya dibagi gitu ya, 40% dibagi oleh 2 calon dengan selisih kurang lebih 20% ya. 2 pemilu terakhir selisihnya kan hanya sekitar 5-6% gitu ya. Jadi sangat angka 33% itu besar, Bung Saidi. Besar ya. Jadi kalau 33% ini berubahnya itu cenderung pada calon tertentu, itu bisa punya pengaruh yang signifikan. Tapi kalau berubahnya itu proporsional, mungkin tidak gitu ya. Jadi 33 ini ditemukan pada siapa saja gitu ya. Kalau ternyata kita di sini perhatikan 3 calon utama yang kompetitif, Anies, Ganjar, sama Prabowo. Nah, pada pemilih mereka ini kira-kira yang lemahnya berapa besar dan yang kuatnya berapa banyak. Kalau perbedaannya itu signifikan, maka perubahan-perubahan atau swing gitu ya dalam pemilihan itu bisa punya pengaruh yang signifikan terhadap perolehan akhir dari kontestasi, Bung Saidiman. Nah, kita lihat di sini ya, kalau secara umum kita menemukan yang relatif stabil itu 64%, yang loyal begitu. Yang loyal begitu, yang kurang mantap 33%. Yang menyatakan tidak tahu, tidak bisa menjawab itu 3% ya, kira-kira kayak begitu Bung Saidiman. Jadi yang mantap itu ya 64%, kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau dihitung semuanya ya 36. Ya, kalau 33 dengan 3 ya 36 itu yang kemungkinan akan berubah
pilihannya ke depan, Bung Saidiman. Angkanya ini mirip dengan partai, kita pernah mendiskusikan itu Pak Saiful ya, sekitar swing pada partai, iya betul, agak mirip gitu ya. Benar, oke. Nah kita sekarang pada pemilih siapa yang lebih banyak yang mantap itu dan yang kurang mantap itu pada calon presiden yang mana? Kalau kita melakukan analisis seperti ini, yang menyatakan yang kita masukkan ke dalam pemilih yang kemungkinan besar tidak berubah pilihannya atau hampir dipastikan tidak akan berubah, itu pada pemilih Ganjar itu 73, pada pemilih Anies 61, pada pemilih Pak Prabowo 59, ya. Jadi ada selisih yang signifikan antara pemilih Ganjar dengan pemilih Anies dan pemilih Pak Prabowo. Kalau Anies dan Pak Prabowo kurang lebih sama. Ya, 61-59. Kalau Ganjar dengan Anies itu selisihnya sekitar 12%. Itu signifikan. Demikian juga dengan Pak Prabowo, selisihnya sekitar 14%. Itu signifikan. Artinya apa? Artinya pemilih yang mantap itu lebih besar secara signifikan pada pemilih Ganjar Pranowo. Dibanding pada pemilih Anies gitu ya. Atau dibanding pemilih Pak Prabowo. Nah, pemilih yang kurang atau tidak mantap pada Ganjar hanya 26, pada Anies 34, dan pada Pak Prabowo 39. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari perbandingan ini, yang lebih dinamis itu adalah pada pemilih Pak Prabowo. Oke, jadi bisa jadi ia tidak pindah yang 39 ini, bisa jadi begitu. Tapi dibanding pemilih Ganjar itu lebih mantap, kira-kira begitu. Jumlah yang tidak mantapnya itu lebih sedikit. Jadi kemungkinannya kalau dilihat dari sini yang lebih dinamis itu adalah pada pemilih Pak Prabowo. Bisa logis kalau kita perhatikan kalau dilihat dari aspek partai misalnya ya. Pak Prabowo itu partainya adalah Gerindra dengan kekuatan di parlemen itu nomor 3 dibanding PDI Perjuangan. Jadi cukup jauh bedanya, kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu pendukung Prabowo itu datang dari partai-partai yang lain banyak, Bung Saidiman ya, bukan hanya dari Gerindra. Nah, ini kan dalam tanda kutip pendatang baru nih untuk ke Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kalau dia belum mantap logis karena baru datang. Jadi akan menunggu perkembangan selanjutnya. Apakah semakin nyaman untuk mendukung Pak Prabowo atau tidak? Kira-kira begitu, Bung Saidiman ya. Dan ini relatif sama dengan pendukung Anies Baswedan juga sebenarnya. Kurang lebih sama. Jadi Anies, apalagi Anies kan belum menjadi kader partai tertentu, gitu ya. Dan sejauh ini belum menunjukkan dia sudah punya preferensi terhadap partai apa, kira-kira begitu. Nah, padahal partai kan dalam beberapa hal jangkar untuk mengikat pilihan terhadap capres dengan pilihan terhadap partai politik, kan kira-kira begitu. Jadi partai bisa menjembatani antara si pemilih dengan calon presiden, kira-kira begitu. Nah, kalau PDI Perjuangan itu pemilihnya dengan Ganjar sudah cukup sudah lama terasosiasi Ganjar itu dengan PDI Perjuangan sebagai kader PDI Perjuangan. Oleh karena itu kalau pemilih PDI Perjuangan lebih solid, lebih mantap terhadap Ganjar itu logis gitu loh. Karena itu sama-sama dari partai yang sama-sama kader partai yang sama, kira-kira begitu, Bung Saidiman. Dan jumlahnya juga lebih besar daripada partai-partai yang lain. Dan jumlahnya lebih besar, berbedanya cukup signifikan. Itu yang bisa menjelaskan, Bung Saidiman. Lalu apakah ada data, Profesor Saiful, yang secara lebih detail menunjukkan soliditas dukungan dari partai-partai terhadap 3 nama ini? Betul. Jadi kita lihat di sini, kalau kita cross ya, pilihan capres menurut pilihan partai, di satu survei ya, ini survei terakhir aja, saya tidak sempat mengumpulkan trennya. Di PDI Perjuangan kita, jumlah pemilih di PDI Perjuangan paling besar. Di survei terakhir ini sekitar 25%.
Nah, jadi 63 Ganjar itu dari partai yang besar ini solid, dari PDI Perjuangan tuh 63%. Ya ada yang ke Prabowo dari PDI Perjuangan juga 24%. Gitu ya. Nah, yang kedua yang besar dari Ganjar adalah dari PKB, gitu ya. PKB sejauh ini belum memutuskan untuk memilih Ganjar, bahkan sudah memutuskan elitnya untuk mendukung Prabowo. Tapi di akar rumputnya pemilih PKB itu lebih cenderung ke Ganjar, 41% berbanding dengan pemilih pada Prabowo itu 27%. Nah ini menarik gitu ya. Artinya apa? Aspirasi elit dengan akar rumput bisa berbeda. Dan ini saya kira sumbernya adalah karena wilayah. Ya. Jawa Timur, Jawa Tengah itu memang wilayah NU, wilayah PKB juga, dan PDIP. Ganjar orang situ juga, dan beririsan juga dengan PDIP, kira-kira kayak begitu, Bung Saidiman. Tapi kita melihat Gerindra itu udah cukup solid ke Prabowo. Cuma basis Gerindra ini kan belum besar, gitu ya. Di survei terakhir kita itu sekitar 15%, jadi selisihnya masih 10%. Jadi itu yang, tapi dia sangat terbantu oleh Demokrat, terbantu oleh Golkar. Itu yang membuat tadi kurang mantap karena itu berasal dari partai yang berbeda, gitu ya. Jadi berasal dari Golkar dan bisa goyah. Golkar belum memutuskan. Demokrat juga masih sangat kritis terhadap koalisi, gitu ya. Dan dia selama ini kan mendukung Anies, tapi sekarang ini cenderung pada Prabowo, kira-kira gitu. Karena dengan Anies belum ada kepastian tentang harapannya AHY menjadi wakil misalnya. Jadi di pemilihnya itu bukan ke Ganjar, karena komunikasi selama ini yang ada di pikiran pemilih Demokrat hampir tidak ada sejarahnya Ganjar itu didukung oleh Demokrat. Iya kan? Nah, oleh karena itu dukungan terhadap Ganjar dari Demokrat itu relatif sedikit. Lebih banyak kepada Prabowo. Dan punya sejarah bahwa Prabowo 2 kali pemilu terakhir kan didukung oleh Demokrat. Jadi itu logis. Jadi ini yang membuat Bung Saidiman, pemilih Prabowo itu dinamis. Karena banyak pemilihnya itu berasal dari partai yang lumayan besar. Bukan dari Gerindra itu sendiri. Sementara Ganjar itu lebih solid karena besar dari PDI Perjuangan, dan pemilih PDI Perjuangan masih besar. Itu Bung Saidiman. Hal yang sama mungkin terjadi pada Anies itu, Prof. Terjadi pada Anies, kita melihat di sini Nasdem sudah solid, 57 ya, jadi udah mayoritas pemilih Nasdem itu beririsan dengan Anies. Demikian juga PKS lebih solid lagi 66. Tapi Demokrat tadi yang saya katakan itu masih di bawah pemilih Demokrat yang memilih Prabowo. Nah, oleh karena itu di yang lain-lain juga ada yang menarik di sini, PAN. PAN itu ternyata walaupun tidak berada dalam koalisi mendukung Anies, tapi pemilihnya itu cenderung memilih Anies dibanding memilih Ganjar maupun memilih Prabowo, Bung Saidiman. Kenapa itu terjadi? Saya kira karakteristik pemilih pemilih PAN ini banyak diantaranya dari kalangan Muhammadiyah, yang cukup positif sikapnya terhadap Anies, saya kira. Sentimen Islam modernis begitu ya, katakan. Mungkin, ya. Baik, Pak Saiful. Jadi tadi disampaikan bahwa masih ada 33% ya publik yang belum mantap pilihannya terhadap calon presiden yang ada sekarang ini. Dan kalau kita lihat sebarannya tadi, Ganjar Pranowo untuk sementara memiliki pemilih loyal yang lebih kuat dibanding yang lain. Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masih cukup banyak pemilihnya sekarang yang menyatakan kemungkinan bisa mengubah pilihan atau yang disebut sebagai pemilih yang lemah gitu. Dan salah satu penjelasan kenapa Ganjar ini lebih kuat pemilihnya sekarang ini karena ada dukungan dari partai yang solid, PDIP,
dan juga memiliki jumlah suara yang cukup baik dibanding dengan dukungan pada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Memang sudah ada juga partai yang mendukung mereka, tetapi ada sumbangan dari partai-partai lain yang masih mungkin untuk berubah pilihan. Saya kira demikian kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya. Terima kasih.